Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat melakukan diskusi bersama di momen yang selanjutnya, yakni penerus daripada materi yang telah saya sampaikan yang beberapa waktu lalu. Mohon maaf terkendala karena terkendala waktu saja, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan diskusi di materi praktik perbankan syariah. Baik sahabat-sahabat dunia maya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pada prinsipnya, secara garis besar, kegiatan bank syariah itu cuma dikelompokkan menjadi tiga yang pernah saya sampaikan di pertemuan beberapa waktu lalu, yakni fungsi funding, financing, dan juga service. Jadi bank itu fungsinya yang pertama atau kegiatannya yang pertama adalah funding, menghimpun dana. Dalam bentuk apa? Ya tabungan atau simpanan, investasi, bisa saham, bisa deposito, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yakni penyaluran dana atau pembiayaan. Bahasanya adalah financing, ada yang mengatakan lending kalau dalam bank konvensional, atau kredit ngutangi masyarakat. Nah, perbankan menghimpun dana, perbankan menyalurkan dana, itu dikenal dengan istilah lain yakni intermediary system itu kan ya. Menyalurkan dari yang kaya ke yang kurang modal, yakni nasabah debitur itu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah fungsi bank sebagai produk jasa atau pelayanan jasa, service. Nah, ini garis besarnya ini sahabat-sahabat kunci gitu kan. Selanjutnya, sebelum kita membahas contoh produk daripada perbankan, maka sahabat-sahabat semuanya harus paham. Sekali lagi, mahasiswa-mahasiswa semuanya harus paham terkait dengan skim atau akad-akad dalam fikih muamalah, khususnya yang sering dipakai di dalam produk-produk perbankan syariah. Jadi, dan ini saya khusnudon kepada sahabat-sahabat semuanya, ini sudah finish karena ini sudah dipelajari di semester bawah, dan pada kesempatan ini sengaja saya tidak mendefinisikan secara panjang lebar, tapi saya lebih mencontohkan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh atau pengertian di kehidupan sehari-hari nanti kita bisa menggeret ke perbankan syariah. Oh, ini toh ternyata prakteknya. Baik, jadi yang pertama nanti kita membahas terkait dengan seputar akad atau al-uqud, atau yang mengatakan perjanjian, ada yang mengatakan perserikatan. Apa sih akad ini gitu kan. Ya, saya yakin sahabat-sahabat semuanya sudah sering ya, bahkan hampir tiap hari melakukan akad atau perjanjian. Pertanyaannya apa sih akad nanti? Unsur-unsur apa sih yang membangun bisa terjadi akad yang bisa ditanggungjawabkan dari konteks hukum positif, yakni undang-undang kita, dan juga dari segi uh, apa itu hukum agama. Terus yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam bank syariah. Prinsip-prinsip dasarnya itu tidak banyak, cuma ada 5 kurang lebih. Insya Allah ada 5 yang sering dipakai. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip bagi hasil atau kerjasama. Ya semuanya kerjasama, tapi konsepnya ini bagi hasil. Hasilnya dibagi, ruginya nanti juga dibagi. Dikenal dengan istilah profit sharing. Apa sih nanti bagi hasil akot-akotnya? Akan kita bahas di bawah. Yang kedua adalah prinsip titipan atau simpanan untuk wadiah gitu. Yang ketiga prinsip jual beli. Nih, prinsip jual beli. Nanti pengertian dan macam-macamnya akan kami sampaikan di bawah. Yang selanjutnya adalah prinsip sewa. Ada operasional lease dan juga ada financial lease itu kan ya. Ada juga prinsip jasa. Dan yang terakhir adalah implementasi akad atau skim dalam fikih muamalah yang nantinya diimplementasikan atau yang dipraktikkan dalam perbankan syariah. Baik, selanjutnya yakni terkait dengan akad ataupun uqud. Nah, secara garis besar yang namanya akad itu ada unsur-unsur yang membangun. Nah, yang pertama adalah
adanya ijab dan juga qabul. Apa sih ijab? Apa sih qabul? Kalau kita melihat seseorang menikah itu yang namanya ijab qabul, maka walinya itu mengatakan saya nikahkan, saya kawinkan Fulan binti Fulan dengan mas kawin bla 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 dengan dibayar tunai. Akhirnya si mempelai pria menjawab saya terima nikahnya bla bla bla. Iya, itu benar ijab dan qabul. Ijab qabul bisa dimaknai sederhana adalah kesepakatan. Kalau konsepnya jual beli maka ya menjual dan membeli. Kalau konsepnya pemberian maka ya memberi dan menerima. Itu ijab qabul. Ijab qabul itu secara luas bisa dimaknai kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap sesuatu hal. Nah, jadi itu maknanya. Terus yang kedua adalah adanya objek akad. Nah, ketika dua orang atau lebih bersepakat melakukan ijab qabul itu harus jelas objeknya apa. Contoh, kalau objeknya jual beli maka harus jelas ini barang yang dijual, harganya berapa. Dijual 50.000, yakni apa? Contohnya pot bunga. Maka pembeli berkewajiban membayar uang, penjual berkewajiban menyerahkan pot tersebut. Ada ijab qabul, ada objeknya pot. Kalau titipan, maka juga harus jelas apa yang dititipkan dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, timbul hak dan kewajiban atau akibat hukum. Yang saya contohkan tadi, contohnya adalah jual beli. Nah, maka timbul ketika ada ijab qabul, maka timbul yang namanya hak dan kewajiban. Contoh, penjual mempunyai hak mendapatkan uang senilai Rp50.000, sedangkan penjual mempunyai kewajiban menyerahkan apa itu pot kepada pembeli. Sebaliknya seperti itu. Itu contoh hak dan kewajiban. Kalau diperbankan, debitur atau nasabah itu ketika mengajukan pembiayaan, mengajukan utang, maka debitur itu mempunyai hak menerima pembiayaan oleh utangan. Nah, debitur juga mempunyai kewajiban, yakni apa? Menjalankan usaha sesuai dengan yang diajukan serta mengembalikannya, nyaur utang. Nah, pihak kreditur, pihak perbankan berkewajiban menyerahkan uang sesuai dengan pengajuan. Nah, kreditur juga mempunyai hak mendapatkan imbalan atau uang yang atas uang yang dipinjam tadi. Nah, yang terakhir adalah dibenarkan oleh hukum. Berarti ini kan sesuai dengan aturan main, rule of the game-nya hukum di Indonesia, hukum positif. Maka ya Undang-Undang Dasar 1945 itu yang kita pakai sesuai dengan koridor hukum tertentu. Terus sesuai juga dengan hukum agama. Contoh, kalau hukum agama, maka ketika pas melakukan transaksi maka objeknya tidak bertentangan dengan nilai atau syariah Islam. Contoh, jual beli ganja. Secara syarat, secara aturan ya sah-sah saja, tapi ada yang tidak perbolehkan. Ada unsur syarat yang tidak terpenuhi, salah satunya adalah barang yang dijual belikan. Hukum positif juga seperti itu. Jangan sampai melanggar undang-undang yang telah diberlakukan. Nah, jadi akad itu harus lengkap minimal unsur-unsur yang saya sampaikan ini. Nah, jadi kalau sampean mungkin melakukan akad ataupun perjanjian dengan pacar sampean pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober atau hari apa gitu kan ya, kami di bawah pohon waru gitu kan ya, menyatakan cinta sehidup semati sampai nanti waktu menjumpai kita, sampai waktunya nanti kita menggeligar rumah tangga. Nah, komitmen pacaran. Tapi di dalam kerjanya lah belum sampai 2 tahun. Nah, ini khususnya momen maba. Pasangan sampean kecantol maba, akhirnya mencederai akad atau hubungan prestasi, ngelanggar janji, bahasa nyanyian melenjani janji. Lantas sampean marah-marah, minta tanggung jawab. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu mencederai janji. Lantas apakah bisa? Sampai lapor polisi, Pak polisi tolong tangkap si Fulan, itu pacar saya yang melenjani janji. Nah, tolong disel. Ya tidak bisa, karena akad tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun terbentuknya akad. Jadi harus paham. Begitu sahabat-sahabat semuanya. Nah, jenis-jenis akad atau transaksi itu ada dua. Akad tijaroh
bersifat profit oriented, golek badi. Contohnya apa ya, musyarakah, apa itu musyarakah, apa itu mudharabah, apa itu jual beli, nanti kita jelaskan di bawah. Terus yang kedua adalah akad tabaruk. Akad tabaruk itu akad tolong menolong. Jadi pure, murni, ta'awun lillahi ta'ala. Jadi akad itu ada dua secara garis besar, yakni akad yang bersifat tijari atau tijaroh, golek untung, dan juga akad tabaruk, tolong menolong. Saya sudah paham? Itu tadi. Atau profit sharing, ada mudharabah, ada musyarakah, muzaroah, dan juga ada musakoh. Itu masih definisi terkait dengan akad kerjasama. Karena sifatnya ini kita diskusi bersama, kalau belum paham silahkan ditanyakan, kalau mungkin ada yang salah silahkan dikoreksi. Prinsip titipan atau simpanan kita jelaskan di sesi berikutnya karena durasi.